Shalom, jemaat GBI yang terkasih. Sebelum kita mulai beribadah, mari kita satukan hati dan pikiran kita. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus atas segala kebaikan-Mu terhadap kami, hingga kami boleh beribadah pada hari Minggu ini lagi. Itu semua karena belas kasihan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mau berdoa buat gembala sidang kami, Bapak Niko Nyotora Harjo, dan keempat wakilnya. Begitu juga Gembala Rayon 1D, Bapak Kiki Haryadi dan wakilnya, dan gembala kami GBI Raden Inten, Bapak Moses, dan wakilnya Bapak Sudande. Berkati pelayanan mereka Tuhan Yesus. Berikan mereka hikmat marifat yang daripada-Mu, agar pelayanan mereka semakin bertumbuh dan berkembang, sehingga banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Berkati keluarganya, perekonomiannya, kesehatan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami ini. Tuhan Yesus, Engkau mengetahui keadaan Indonesia. Turunlah belas kasihan-Mu untuk Indonesia ini Tuhan. Lepaskan bangsa Indonesia ini dari wabah virus corona Tuhan. Yang terkena wabah virus corona, sembuhkanlah ya Tuhan. Begitu juga para petugas medisnya Tuhan. Berikan mereka kekuatan, kesehatan, agar mereka kuat dalam menjalankan tugas-tugasnya. Tuhan, berkati perekonomian Indonesia ini juga. Tuhan, kami juga berdoa buat Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo, dan wakilnya Bapak Maruf Amin, dan seluruh jajaran menteri dan kepala daerah dimanapun mereka berada. Berikan mereka Tuhan kesatuan hati, agar mereka memimpin sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga Indonesia ini perekonomiannya tumbuh, keadaannya kondusif, wabah virus corona bisa ditekan Tuhan. Penyaluran dan pelaksanaan vaksin bisa terlaksana dengan baik. Tuhan Yesus, kami serahkan bangsa Indonesia ini ke tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat seluruh jemaat GBI Raden Inten dimanapun berada Tuhan Yesus. Berkati keluarga mereka. Apabila ada yang lagi sakit, sembuhkan mereka dari penyakitnya. Lagi ada yang kesulitan Tuhan, angkat kesulitan mereka Tuhan. Berkati seluruh keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat persembahan yang kami berikan. Semoga persembahan ini boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Berkati tangan-tangan yang memberikannya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami minta maaf, minta ampun atas segala dosa dan kesalahan kami kepada-Mu. Inilah doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri,
dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, saya berharap kita semua dalam keadaan yang luar biasa. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar mengenai hati Bapa. Seperti yang kita tahu bahwa Allah menciptakan dan menempatkan manusia sebagai ciptaan yang istimewa dibandingkan dengan ciptaan lainnya. Manusia bukan sekedar diciptakan, tetapi dijadikan seturut gambar dan rupa Allah dan dihembusi dengan nafas kehidupan. Hubungan antara Allah dan manusia bukan hanya antara pencipta dengan ciptaannya, tapi sebuah hubungan yang istimewa, yaitu digambarkan seperti seorang bapa dengan anak-anaknya. Hubungan Allah dan manusia yang disamakan dengan hubungan bapa dan anak diajarkan Tuhan Yesus sendiri yang merupakan hasil dari karya penebusannya di kayu salib. Tuhan Yesus juga mengajarkan sebuah doa yang dikenal dengan doa Bapa kami, dan doa ini dimulai dengan menyebut Allah sebagai Bapa kami yang di sorga. Dalam doanya, ia juga memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Dalam pengajarannya, ia memakai perumpamaan bapa dan anak seperti perumpamaan anak sulung dan anak bungsu. Inilah hubungan yang Allah ingin nyatakan kepada manusia ciptaannya. Tetapi karena pemberontakan dan pelanggaran perintah Allah oleh manusia, maka hubungan ini menjadi rusak. Iblis memperdaya manusia dengan tipuan yang buat seolah-olah Allah berbohong dan tidak mau tersaingi oleh manusia. Iblis juga menyatakan bahwa manusia akan menjadi seperti Allah ketika memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Menjadi seperti Allah adalah sebuah hal yang membuat manusia tertarik untuk makan buah itu, sekalipun mengerti segala konsekuensi yang harus ditanggung dan hasilnya justru menghancurkan hubungan yang baik antara Allah dan manusia. Demikian juga hari-hari ini, iblis terus merusak gambaran Bapa Sorgawi dengan cara merusak gambaran Bapa Jasmani agar manusia kehilangan hubungan yang istimewa ini. Nah, berikut ini adalah kesalahan dari tindakan Bapa Jasmani yang merusak gambaran Bapa Sorgawi. Yang pertama, seorang ayah yang menggunakan otoritasnya dengan sewenang-wenang dan memberikan kasih bersyarat kepada anak-anaknya. Maka seorang anak akan sukar menerima dan percaya akan kasih Bapa Sorgawi yang tak bersyarat. Yang kedua, seorang ayah yang suka berbohong dan tidak menepati janji karena berbagai alasan yang dibuat-buat akan menjadikan anak-anaknya tidak dapat mempercayai janji-janji Bapa Sorgawi. Dan yang ketiga, seorang ayah yang tidak menyediakan waktu yang cukup dan berkualitas untuk anak-anaknya, yang akhirnya membuat anak merasa tidak dihargai dan tidak dapat mempercayai kasih Bapa. Sebuah hasil survei yang dilakukan di kalangan generasi muda Gereja Bethel Indonesia menyatakan bahwa ketika menghadapi masalah, hanya 30% yang bercerita kepada orang tuanya, sedangkan 59% lainnya bercerita kepada orang lain, dan 11% memendam masalah itu sendiri. Selain itu, 12,5% kaum muda GBI mengakui bahwa mereka memiliki hubungan yang buruk dengan orang tua, dan 43% tidak ingin memiliki pasangan hidup seperti orang tuanya. Anak yang orang tuanya bercerai memiliki potensi 2 kali lipat lebih besar mengalami hubungan yang buruk dengan orang tuanya dan berkeinginan untuk bunuh diri dibandingkan dengan anak yang orang tuanya tidak bercerai. Pengakuan dari mereka yang memiliki hubungan yang buruk diakibatkan karena tersakiti oleh kata-kata yang diucapkan orang tua, mendapatkan pukulan fisik, merasa orang tua tidak memiliki waktu yang cukup bagi dirinya, dan tidak bisa menjadi teladan. Pada kenyataannya, tidak semua orang dapat memanggil Tuhan dengan sebutan Bapa. Ada keraguan, bahkan penolakan untuk menyebut Bapa karena pengalaman-pengalaman yang buruk dengan orang tuanya. Hal ini menyebabkan banyak dari kita tidak dapat memiliki hubungan yang dekat dengan Bapa Sorgawi. Padahal, Alkitab memberikan gambar yang sangat jelas bahwa Allah adalah Bapa yang sangat mengasihi manusia.
Supaya kita mengalami kasih Bapa, kita bisa mulai dengan menerima kasih-Nya yang utama yang dinyatakan melalui Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa dan menyediakan keselamatan yang kekal bagi kita. Di kayu salib, Tuhan Yesus berteriak, Eli, Eli, lama sabatani, yang artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan Yesus ditinggalkan Bapaknya supaya kita semua bisa diperdamaikan dengan Bapa Sorgawi dan mengalami pemulihan dalam hubungan kasih Bapa. Matius 7 ayat 11 berkata, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapa di sorga tidak akan mengecewakan anak-anaknya. Kasih Bapa Sorgawi melebihi kasih seorang Bapa jasmani dan mampu memberikan yang baik kepada anak-anaknya. Dan bagian terbaiknya adalah Bapa memberikan Roh-Nya sendiri kepada anak-anaknya sebagai penasehat dan penolong. Amsal 14 ayat 26 menjanjikan bahwa dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Bapa memberikan perlindungan kepada anak-anaknya untuk bisa hidup sesuai dengan rencananya dan mencapai kesempurnaan dalam panggilannya. Maka dari itu, mari kita percaya bahwa Bapa Sorgawi adalah Bapa yang sangat mengasihi umatnya dan mengalami kasih Bapa melalui perjumpaan pribadi dan kehidupan yang berjalan bersama Dia. Mengalami janji-janji Allah dan melihat kesetiaan Allah terbukti membuat kita bisa mempercayai Dia dan mempercayakan hidup kita kepadanya. Bapa memberikan Roh Kudus-Nya agar kita percaya akan kasih Bapa dan mampu untuk mengampuni orang-orang yang pernah merusak gambaran Bapa yang baik serta memulihkan hati kita menjadi baru untuk bisa mengalami kasih Bapa yang sempurna. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati.
kami rindu Tuhan. Kami berjalan bersama dengan Engkau dalam anugerah-Mu, dalam kebenaran-Mu. Dalam setiap kehidupan kami ada integritas. Setiap pribadi lepas pribadi berjalan dengan Engkau ya Bapa. Dan kami tahu bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena Roh-Mu kata Tuhan yang menyertai setiap kami pribadi. Thank you Lord Jesus. Siapa kata karalabaya shekini rahata karabasa. Hiralabaya shanta karalabaya shandara hata shediki. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang teguh. Sekali lagi sama-sama katakan, ku rindu ya Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, oh Lord, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus yang ku pegang, oh teguh. Engkaulah, oh Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Sekali lagi dengan segenap iman kita sama-sama di hadapan Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidup dalam kebenaran-Mu ya Allah. Ini yang kami pegang setiap hari dalam hidup kami. Bukan denganku, namun karena Roh-Mu Tuhan. Oh Yesus, Yesus, Yesus Kau yang ku pegang teguh. Mari angkat tanganmu, katakan, oh Engkaulah Raja kami Tuhan, Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Engkaulah, oh Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Mari angkat tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Waktu kami angkat tangan Engkau Tuhan yang turun tangan dalam hidup kami. Kami berserah penuh ya Allah.
We surrender, oh Lord. We surrender, oh Lord. Shatakanalabaya Shandi. Oh, oh, oh. Kami berserah penuh. Kau yang ambil alih hidup kami Tuhan. Unalaba Shande, Nalabo. We surrender, oh Lord. All of my life, Lord. I surrender. I surrender. Lord, I surrender my life. Give it all to you. Oh, oh. I surrender. Oh, I surrender, Lord. I surrender. Oh, Lord. Lord, I surrender my life. Give it all to you. Once again, come on, church. I surrender. Oh, I surrender, Lord. I surrender. My Lord, my Lord. Lord, I surrender my life. Give it all to you, oh, to you. Oh, come on, I surrender, Lord. Hialabaya Shande,
boleh berbahasa roh sama-sama. Huria basyata karala bore lebe kebere lebe ata karala bata shandara la bala 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 bala. Huria bakarala baya shere de 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 de. Huria la bakarala baya rabaya shandara la baya la bore lebe de 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 de. Shalala bala 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 bala. Shidi di 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 di. Shalala bala 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 bala. Shidi di 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 di. Urala baya sharala baya rala bala baya shandara la baya rabaya shidi di di di. Shalom, Jemaat Tuhan GBI Radin Inten. Saya Julita Manik, terima kasih kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Moses Kristianto, dan Ibu Gembala Ibu Nancy, dan seluruh pengerja, ya, pelayan jemaat dan jemaat Tuhan, memberi kesempatan saya boleh sharing firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, Engkau yang menaungi ibadah kami Tuhan, Engkau yang berfirman kepada kami, Engkau yang bertahta di atas puji-pujian kami. Kami siapkan hati kami untuk menerima semua tuntunan-Mu Tuhan, supaya kami berjalan Tuhan setiap hari dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, seturut daripada kehendak-Mu Tuhan. Hidup kami biarlah hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap diberkati firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Nah, hari-hari ini sejak COVID-19 kita benar-benar ya semakin mengerti bahwa tidak ada yang bisa diprediksi tentang masa depan ya. Sampai kalau saya lihat agenda saya sampai akhir 2019 itu keadaan masih aman-aman saja ya. Kemudian sampai kemudian menjelang COVID gitu ya, itu semua terjadi begitu mendadak. Nah, ada satu kesaksian yang berkata sejak pandemi ini ada satu keluarga yang anak Tuhan diberkati ya, mengikut Tuhan juga dengan sungguh, punya bisnis jasa Bapak Ibu Saudara. Tiba-tiba COVID melanda yang tidak hanya dampak secara fisik tapi juga secara ekonomi, bisnis jasa, perhotelan, tempat penginapan itu terhajar sekali karena tidak ada orang yang pergi pada hari-hari itu. Dan sekarang juga saudara lihat dalam masa PPKM itu membuat mereka tidak punya penghasilan, keuntungan, padahal mereka harus membiayai operasional kerja, mereka punya karyawan yang harus digaji, dan akhirnya mulai satu demi satu aset itu harus dijual. Ya, padahal sebelumnya tercatat sebagai salah satu orang yang terkaya di daerahnya, COVID membuat keadaan itu tiba-tiba, ya, keadaan di masa depan yang tidak bisa diprediksikan itu mengubah status kehidupan mereka. Nah, saudara-saudaraku, orang banyak berpikir kalau anak Tuhan nggak ngalamin, ya, banyak yang ngalamin. Tapi kalau kita mengerti masa depan kita, apapun yang terjadi saat ini saudaraku, itu bukan penentu masa depan kita, tapi respon kita terhadap Tuhan, firman-Nya itu yang akan menentukan keadaan di depan kita seperti apa. Apakah yang buruk tadi bisa menjadi baik kembali, ya, ataukah yang sekarang baik kemudian di depan menjadi yang buruk, tapi kita bisa kuat mengalaminya sehingga kemudian kita bisa terima segala sesuatu yang baik. Perlu kita mengintai masa depan, saudara. Puji Tuhan, di Alkitab ada tuntunannya dalam Habakuk pasal 2, orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya. Ayat 1, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Kemudian ayat kedua, lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Ayat ketiga, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Kalau kita lihat Habakuk pasal 2 dari ayat 1 sampai 3 ini adalah kejadian di masa yang akan datang. Ya, tuntunan Tuhan melalui Nabi Habakuk. Prinsip ini kita bisa pakai saat ini karena apa? Kita ingin di masa depan, kita nggak mau kekhawatiran yang berlebihan untuk suatu keadaan yang tidak bisa kita prediksi. Tapi kita tahu kita diberikan tuntunan untuk bisa melihat ke masa depan, ya, meninjau masa depan kita. Nah, caranya bagaimana saudara-saudaraku?
Kita lihat ya, tadi dari ayat pertama Habakuk pasal 2, aku mau berdiri di tempat pengintaianku, mengintai ya, dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan. Jadi prinsip pengintaian ini ada di sini, karena ini adalah tempat untuk mengintai. Nah, tempat untuk mengintai itu di mana saudaraku? Di sini dikatakan berdiri tegak di menara. Nah, saudara bisa bayangkan, jadi menara itu apa sih? Menara itu adalah bangunan yang tinggi, lebih tinggi daripada bangunan lain di sekelilingnya. Jadi kalau seseorang mau melihat sesuatu di depan yang tidak bisa dilihat ya, itu harus berdiri di menara. Nah, saudara-saudara, tempat yang tinggi, berdiri di tempat yang tinggi untuk melihat yang Tuhan lihat. Prinsip secara jasmani juga ada, saudaraku ya. Kalau orang mau berperang ya, pasti ada menara ya, di mana ada penjaga ada di situ untuk melihat. Karena yang di darat ini sulit untuk melihat, dia hanya bisa melihat sebatas mata dia melihat. Tapi kalau yang di menara lain, ya, dia bisa melihat yang tidak bisa dilihat oleh orang-orang yang di bawah. Apakah di sana musuh akan datang? Apakah di sana ada pertolongan yang akan datang ketika mereka kesesakan? Itu semua bisa dilihat di menara. Pesawat juga punya menara ya, menara pengawasnya itu ya, tempat yang tinggi untuk bisa melihat keadaan segala sesuatu di bandara ya. Pergerakan di bandara itu mereka bisa tahu semuanya dan mereka bisa mengarahkan. Jadi untuk kita bisa melihat masa yang akan datang, tempat untuk mengintai apa yang tidak bisa kita lihat, kita mau lihat, maka syaratnya harus ada di tempat yang tinggi. Dan secara rohani kita tahu tempat yang tinggi itu adalah hadirat Tuhan. Karena Tuhan itu bertahta di tempat yang tinggi. Tuhan ada di tempat yang tinggi. Jadi kalau mau ada di tempat tinggi, tidak ada lagi tempat yang lebih tinggi daripada Tuhan. Ya, saudara-saudaraku ya. Sehingga kita bisa lihat kalau kita punya menara doa, kita juga pasti pakai tempat yang tinggi. Tempat paling tinggi, lantai paling tinggi. Sebenarnya bukan tempatnya yang menentukan, karena kita tahu kita tidak lagi bicara masalah jasmani ya. Tapi itu adalah visualisasi tentang tempat yang tinggi. Tuhan ada di tempat yang tinggi. Kalau pelayanan kantor juga sama ya. Kalau misalnya ada kantor di ruko 4 lantai, biasanya lantai keempat itu didedikasikan untuk orang-orang bisa menyembah, bisa beribadah, bisa berdoa ya, tempat yang tinggi. Nah, bahkan waktu suami saya di Amerika nih, suami saya bersaksi orang Amerika itu juga banyak yang flaky, saudaraku. Mereka mau di tempat yang tinggi, akhirnya benar-benar cari tempat yang tinggi. Bukan lagi gedung, saudara, naik helikopter ya. Kalau naik helikopter kan bisa lebih tinggi dari gedung gitu ya. Jadi doa itu doa keliling itu dari helikopter, saudara. Tapi kita tahu ketika Yesus berkata bukan lagi masalah tentang tempat, ya, tidak dibatasi oleh waktu dan tempat dalam roh dan kebenaran. Dan artinya ini bicara tentang hadirat Tuhan ya. Harus ada di hadirat Tuhan. Itu adalah tempat tertinggi. Tuhan berkata dia bertahta di atas puji-pujian kita. Ya. Dia bertahta. Dia bertahta di atas puji-pujian kita. Artinya orang yang suka menyembah itu dieskalasi oleh Tuhan untuk naik ke tempat yang tinggi. Bukan Tuhan yang turun ke tempat yang rendah. Itu terjadi waktu Tuhan Yesus menyelamatkan kita. Dia dari tempat yang mulia datang ke tempat yang hina. Dia yang tinggi mau menjadi rendah. Tapi sekarang ketika kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, hadirat Tuhan, Tuhan bertata di atas puji-pujian kita, hadiratnya ada di atas puji-pujian kita. Kitalah yang dieskalasi naik ke tempat yang tinggi sehingga kita bisa melihat hal-hal yang tidak kelihatan. Nah, saudara, jadi di hadirat Tuhan harus bisa melihat. Nah, apa yang kita lihat? Nah, prinsip pengintaian ini ada di Alkitab ketika, kalau saudara ingat ada kalimat 12 pengintai. Ya, 10 pengintai gagal melihat, 2 pengintai bisa melihat. Kita lihat ya. Bilangan 13. Ayat 1 Tuhan berfirman kepada Musa, ayat 2, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan. Mengintai tanah Kanaan. Ya. Suruh ngelihat lebih dulu. Diutus orang-orang untuk melihat lebih dulu. Yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Yang diutus ini adalah orang-orang, bukan orang-orang bawahan, orang-orang yang tidak ngerti apa-apa. Ini orang-orang pemimpin, artinya bisa memilah-milah, bisa menilai, bisa punya hikmat saat mereka melihat ada di sana. Tapi yang mereka andalkan penglihatan jasmaninya. Akhirnya apa? Mereka gagal melihat. Mereka nggak bicara hadirat di sini, mereka nggak bicara Tuhan, mereka bicara situasi. Akhirnya mereka gagal melihat. 10 pengintal gagal melihat dengan mata Tuhan. Bilangan 13:28. Ini bukti mereka gagal melihat. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Katakan bersama, kami lihat.
Ini mereka yang ngomong, kita cuma ngikut-ngikut aja ya supaya kita tahu stressing, penekanan daripada ayatnya. Sekali mereka bilang, kami lihat. Melihatnya pakai apa? Mata jasmani, negerinya kuat, kotanya berkubu, sangat besar. Ya. Kemudian ayat 33, juga kami lihat. Ayo katakan lagi bersama, kami lihat. Di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Waduh, kami lihat pakai apa? Mata jasmani. Ini nggak bicara masalah rohani ini, mata jasmani. Di sana itu raksasa-raksasa. Kemudian dilanjutkan lagi, dan kami lihat, katakan kembali kami lihat. Kami lihat diri kami seperti belalang dan demikian juga mereka terhadap kami. Di dalam 2 ayat ini, bilangan 13 ayat 28 dan 33, 3 kali mereka berkata, kami lihat, kami lihat, kami lihat. Lihatnya pakai apa? Mata jasmani. Ini bukan tempat yang tinggi. Karena apa? Ini ngelihatnya pakai mata jasmani yang rendah. Yang ditentukan oleh situasi. Kalau kita mau mengintai ya keadaan yang akan datang, keadaan yang belum terlihat, ngelihatnya pakai apa? Pakai mata Tuhan. Makanya hadirat Tuhan tempat yang tinggi untuk menyamakan penglihatan. Dari mana cara menyamakannya? Tadi ayat yang sudah kita baca, bilangan 13 ayat 2, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan. Disuruh memang datang ke sana untuk melihat yang akan kuberikan. Jadi dari awal Tuhan sudah bilang, betul kamu mengintai, betul itu dengan mata jasmanimu kamu akan lihat sesuatu yang sulit, tapi itu akan kuberikan. Jadi ada janji di depan. Itulah yang kita lihat waktu kita ada di tempat yang tinggi di hadirat Tuhan. Bahwa seberat apapun persoalanku, ketika aku datang di hadirat Tuhan, Dia berbicara kepadaku, aku mau lihat apa yang Dia katakan. Amin. Apa yang Dia katakan kepada ke-12 pengintai? Akan kuberikan, artinya sesulit apapun pasti akan jadi milikmu. Hari ini dalam porak-poranda ekonomi, pekerjaan, bisnis, usaha, jasmani, rontok ya mungkin segala sesuatunya. Tapi waktu di hadirat Tuhan, Bapak Ibu Saudara mendapatkan satu kepastian daripada Tuhan. Itu yang saudara harus aminkan, bukan situasi yang sulit ya. Bagaimana cara berbisnis, aduh semuanya serba sulit. Jangan itu yang saudara aminkan. Aminkan yang apa saudara dengar di hadirat Tuhan. Apa yang saudara lihat itu, apa yang saudara dengar itu menjadi sesuatu yang saudara lihat. Betul Tuhan, pasti ada pemulihan. Yang mengerti katakan amin. Nah kalau udah demikian gak akan bisa gagal melihat. Sehingga apa yang membuat Kaleb dan Yosua itu berbeda? Karena mereka ada di hadirat. Mereka punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Bahkan Kaleb itu adalah keturunan Yehuda ya, orang yang suka memuji-muji Tuhan. Bilangan 14 ayat 9 berkata, Kaleb berkata begini, yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Yang melindungi mereka, ini kan bicara hal yang rohani ya. Ilah-ilah mereka sudah meninggalkan mereka, sekalipun mereka kuat. Semua sudah lari terbirit-birit karena Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Kaleb dan Yosua bisa melihat secara rohani. Mengintainya bukan hanya secara jasmani. Betul keadaannya susah. Tapi Tuhan kita jauh lebih kuat. Nah saudara-saudaraku hari ini harus suka ya tinggal dalam hadirat Tuhan. Banyak cara. Gereja GBI Raden Inten, Pak Pendeta Moses Pasi dengan pengerja sudah merancang segala sesuatunya untuk anak-anak Tuhan tinggal dalam hadirat Tuhan. Ya, ada pertemuan mungkin doa pujian penyembahan, pertemuan tengah minggu secara virtual tidak masalah. Karena Tuhan Yesus bilang bukan di gunung ini, bukan di Yerusalem. Akan datang masanya orang menyembah dalam roh dan kebenaran. Tidak ada batasan sekat-sekat gedung lagi. Di mana anytime, anywhere semua orang bisa ada in tune dengan Tuhan dalam hadirat Tuhan. Ayo pakai kesempatan ini ya supaya apa? Kalaupun seperti tadi kisah yang saya sampaikan di awal, keadaan yang menyesakkan hari ini terjadi, saudara nggak lihatnya dengan mata jasmani. Oh sudah hancur bisnisku, sudah kolaps, sudah nggak bisa apa-apa. Oh tulang punggung keluarga kami sudah diambil, sudah pulang ke rumah bapak karena sakit COVID ini. Kami harus bagaimana? Itu semua mata jasmani. Tapi pakai mata rohani di hadirat Tuhan beda. Yang kedua saudaraku, Habakuk pasal 2, lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Jadi waktu Tuhan sudah berfirman, ketika tadi kita di hadirat Tuhan, Tuhan suruh tulis. Nah ini maksudnya apa saudaraku? Tetap harus di tempat yang tinggi untuk mendapatkannya ketika kita sudah mendapatkan firman Tuhan yang harus kita lihat sebelum itu terjadi. Kemudian apa yang sudah kita difirmankan itu dikatakan untuk apa? Ditulis supaya apa? Supaya kita bisa dengar yang Tuhan berkatakan. Jadi kalau kita sudah dapat firman Tuhan, harus kita tulis
Untuk apa? Untuk kita bisa perkatakan, untuk kita bisa ingat lagi. Sama sekali nggak mungkin Bapak Ibu Saudara kalau dengar satu firman, kemudian selama-lamanya Bapak Ibu Saudara akan dengar itu, kecuali itu yang benar-benar berkesan. Tapi ada banyak hal juga yang kita udah nggak bisa ingat lagi. Kita merasa diberkati sekali waktu kita datang ke kebaktian gereja. 2 minggu kemudian ditanya, kita udah nggak tahu ayatnya di mana. Makanya saudara-saudaraku, kalau Tuhan bicara, ya catat. Sekarang kan catat nggak mesti buku toh, ya kita punya gadget, kita bisa tulis, kita bisa copy paste ayatnya, kita bikin notes folder khusus, ya. Kemudian untuk apa? Untuk diperkatakan lagi, ya. Ditulis untuk diperkatakan lagi. Supaya apa? Supaya kita bisa dengar, listen. Kalau listen itu dalam bahasa Ibraninya tuh syama. Jadi berdiri tempat tinggi untuk mendengar yang Tuhan perkatakan berulang-ulang. Karena gini saudaraku, kalau bahasa Inggris itu bilang mendengar itu ada hear, ada listen. Beda banget. Kalau hear itu cuma sekedar dengar. Listen beda. Mendengar itu sampai benar-benar diresapi dan itu menjadi satu bagian dalam kehidupan kita, informasi dalam kehidupan kita. Kita nggak akan lupakan. Jadi kalau hear tuh gini, masuk kanan, keluar kiri. Nah itu hear. Mendengar ya, hear. Ya. Lebih parah lagi, masuk kanan, keluar kanan lagi. Itu paling parah. Udah dengar firman Tuhan, masih kanan, keluar dari sini lagi saudaraku. Nggak sempat ada diolah. Tapi kalau listen enggak. Masuk kanan, nggak keluar lagi dari kiri. Ya, makanya Mazmur 1 katakan meditate ya. Firman Tuhan tuh harus direnungkan siang dan malam. Itu maksudnya begitu. Direnungkan tuh kan didengar lagi ya. Kita baca lagi ya. Nah, masalahnya kalau kita nggak tulis itu kita nggak bisa ingat lagi saudaraku. Jadi kalau saudara punya persoalan nih, datang ke hadirat Tuhan. Tuhan pasti bicara nggak? Pasti bicara. Karena Tuhan sangat suka bicara. Tapi yang membedakan kita dengan Tuhan, kita malas mendengar. Ya, ada satu firman Tuhan bilang begini loh saudaraku, saya sangat terkesan sama firman ini sampai saya bikin lagu. Saya kan penulis lagu saudaraku ya. Karena dikatakan gini, waktu aku panggil, engkau nggak denger. Waktu aku tanya, engkau nggak jawab lagi. Jadi orangnya udah pundung, udah mundur, udah sakit hati sama Tuhan karena nunggu proses. Kok nggak dijawab-jawab nih doaku? Tibalah waktunya Tuhan yang indah pada waktunya. Dipanggil sama Tuhan, udah nggak denger. Berarti hubungan yang nggak konsisten. Ya. Kalau baca firman Tuhan, itu kita dikuatkan. Apakah kemudian besok solusinya sudah ada? Mungkin ada yang iya ya. Tapi ada juga yang harus tunggu waktu. Nah, gunanya saudara tulis supaya saudara bisa perkatakan lagi. Perkatakan lagi supaya itu yang saudara dengar setiap hari. Kalau tidak saudaraku, maka yang berkata-kata kepada kita adalah situasi. Situasi ini bisa berkata-kata loh. Waktu kita sudah coba sesuatu, belum berhasil, dia akan bilang, gak akan mungkin lagi kamu berhasil. Situasi ini akan berkata-kata kepada kita. Kamu gak akan mungkin bersaing dengan orang-orang yang status keberadaannya lebih baik daripada kamu. Situasi akan berkata ketika mungkin ada keluarga yang mungkin hubungan lagi gak baik, anak mungkin lagi memberontak kepada orang tua, atau suami meninggalkan istri, atau apapun itu. Itu situasi akan berkata kepada kita, kalau kita gak tulis firman Tuhan dan kita perkatakan lagi berulang supaya kita dengar. Waktu kita perkatakan supaya kita dengar, maka situasi itu akan berkata kepada kita, nggak akan mungkin lagi pulih. Ya. Saya dalam hidup saya juga punya banyak persoalan dengan suami saya, dengan keluarga saya. Itu kayak punya banyak persoalan. Persoalan itu bukan hanya mengurus jemaat, di keluarga ada, di pekerjaan bisnis usaha ada. Tapi kalau kita punya firman Tuhan yang bisa kita andalkan, yang bisa kita baca lagi dan kita perkatakan, maka itu yang akan kita dengar. Amin, saudara-saudaraku. Jangan biarkan dunia ini bicara sama kita. Ya. Ketika mungkin kayaknya sulit sekali nih membuat anak di dalam rumah tangga kita untuk mengikut Tuhan dengan sungguh, ya. Mungkin memberontak kepada orang tua. Saya selalu melihat janji firman Tuhan sudah ada dari sejak dahulu kala. Di akhir zaman, hati bapa kembali kepada anaknya, hati anak kembali kepada bapaknya. Saudara lebih percaya itu daripada situasi apapun. Di dalam Tuhan pasti akan ada pemulihan. Tuhan janji Yeremia 29 ayat 11. Ya, ini kan ayat emas, semua orang bisa baca ya. Semua mungkin hafal. Bahwa Tuhan katakan masa depan yang penuh harapan. Tidak ada rancangan kecelakaan. Situasi berkata kepada kita, rancangan kecelakaan. Tuhanmu gak bisa membela kamu. Masa kamu udah sungguh-sungguh ikut Tuhan, bisnismu hancur sedemikian. Bukan oleh karena kesalahanmu, tapi oleh karena situasi sakit dan penyakit dan pandemi ini. Itu situasi lagi ngomong sama kita. Tapi kita bilang, enggak. Kita ucapkan lagi firman Tuhan. Masa depan yang penuh harapan. Tidak ada rancangan kecelakaan. Ini bukan rancangan kecelakaan. 13 tahun Yusuf ada di pembuangan, ada sebagai budak. Itu bukan rencana kecelakaan. Itu ada rencana Tuhan untuk mendudukkan dia sebagai orang nomor 2 di Mesir. Beda saudaraku. Kapan kita bisa seperti itu? Kalau kita ada di tempat yang tinggi. Nah saudara-saudaraku, jadi kalau gitu
Sia-sia dong. Ngapain dong suruh Tuhan lihat kita pakai mata jasmani? Begini saudaraku, Tuhan itu kalau bertindak nggak sendirian. Dia faktor utama, tapi dia tetap jadikan kita asisten, helper. Ya, demikian dalam kejadian Deborah dan Bara, dia mencari asisten, helper yang menolong. Tapi bukan karena kita menolong makanya Tuhan jadi berhasil, enggak. Dia mau melatih tangan kita untuk berperang. Dia mau melatih kita untuk melihat ketika Tuhan bergerak di depan dalam semua persoalan kita dan kita mau maju bersama-sama dengan dia, maka kita akan benar-benar mengalami Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Kita bukan faktor penentu jalan keluar atau faktor penentu kemenangan. Tapi kita juga nggak bisa diam-diam saja saudara di hadirat Tuhan, nyembah-nyembah saja. Waduh, aku nggak mau keluar dari hadirat Tuhan. Ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Terus nggak mau kerja, nggak mau masak gitu ya. Nggak juga saudara ya. Kenapa Tuhan suruh mengintai? Supaya kita lakukan apa yang harus kita lakukan. Dan Tuhan akan lakukan bagian yang terbesar yang akan dia lakukan. Saudara lihat waktu mereka mengintai ya. Kan disuruh amat-amati kan. Artinya suruh lihat loh pakai mata fisik mereka. Tuhan bilang tuh bagaimana keadaan negeri itu. Bilangan 13 ayat 18. Amat-amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah. Apakah mereka sedikit atau banyak. Ya Tuhan bilang gitu. Ayat 19. Bagaimana negeri yang didiaminya. Apakah baik atau buruk. Detail loh saudara, ini Tuhan suruh lihat bagaimana kota-kota yang didiaminya. Apakah mereka diam di tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu. Ayat 20, dan bagaimana tanah itu, apakah gemuk atau kurus. Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak. Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Tuntunan Tuhan tuh detail, suruh pakai mata fisik untuk melihat. Jadi artinya apa? Informasi yang kita dapat itu membuat kita bekerja untuk apa yang kita bisa lakukan atas informasi itu. Kita lihat caranya Kaleb, ya, Kaleb ini kan sudah lihat nih, sama kan lihatnya kan, raksasa. Kita nggak pernah berperang, ngadapin orang yang kuat-kuat, kotanya berkubu, yang pasti ditakuti oleh sekelilingnya, pasti kalau dia berperang selalu menang atas lawan-lawannya. Bagaimana kita bisa melawan mereka? Tapi Kaleb kan tahu kan, Allah penentu kemenangan. Tapi dia nggak diam-diam, saudara. 45 tahun kemudian di usia dia ke-85 ketika mereka sudah masuk ke tanah perjanjian, dia menuntut kan janji Tuhan punggung pegunungan Yehuda. Dia bilang begini, waktu Tuhan ngomong sama aku mau Tuhan berikan punggung pegunungan Yehuda, umurku 40. Sekarang sudah 45 tahun berlalu, umurku sekarang 85 tahun. Coba saudara cermati, umur 40 sama 85 lebih kuat mana? Ya, pasti semua orang akan bilang umur 40 lah lebih kuat. Ya itu kan secara fisik kan kita seperti itu saudara. Mau hamba Tuhan sehebat apapun, saya lihat Bapak Billy Graham yang luar biasa dipakai Tuhan ya, penginjil semiliar manusia saudara. Itu juga dipanggil Tuhan kan usianya udah sepuh sekali. Dia bilang lutut-lututnya ya pasti udah mulai ada penurunan ya. Mobil juga kalau udah lama dipakai saudara ya, usianya udah lama gitu ya, pasti ada keluhan-keluhan. Cuman beda mobil usia lama tapi terawat dengan mobil usia lama nggak pernah dirawat gitu saudara. Kalau mau dipakai panjang berarti harus ada maintenance, harus ada sesuatu yang dilakukan. Apa yang dia lakukan saudara? Sehingga dia dikatakan, saudara bisa baca di Yosua pasal 15, dia mengalahkan itu justru orang-orang yang paling raksasa dari keturunan Enak ya, Kiryat Arba ya. Arba itu kan bapaknya orang Enak saudara. Arba itu bapaknya Enak gitu loh saudara. Jadi dia dikasih tuh yang dedengkotnya, yang raksasa itu justru dikasih dia yang ngelawan. Dan bukan hanya dia, sanak familinya juga ya, anak saudaranya juga kan sebagai pahlawan itu tercatat di kitab di Alkitab saudara. Nah saudara artinya apa? Saya percaya 45 tahun ini saudara, walaupun ngider-ngider, dia nih latihan nih. Kalau zaman sekarang nih Opa Kaleb nih masuk gym. Wah, latihan. Kenapa? Yang dihadapi di sana itu orang-orang hebat. Kenapa ada bangsa-bangsa yang tidak dihalau Tuhan habis? Kenapa? Tuhan bilang begini, aku mau melatih mereka berperang. Karena ada yang nggak ngalamin kan masa-masa yang berat. Tadinya keturunan-keturunan mereka justru inilah disisakan. Supaya latihan perang. Karena waktu perang, tahu nggak bisa menang, tapi ngandalin Tuhan. Tapi tetap harus maju. Jadi saudara, kalau sekarang juga kita sama ya. Kita lihat keadaan sekeliling kita. Kalau saat ini saudara lihat, oh sekarang ini masanya online gitu ya, nggak ada yang bisa menghalang lagi ini, masanya internet ya. Kalau kita cuma mau pakai waktu-waktu kita berjuang dengan pola yang lama, kita akan terbirit-birit saudara. Sehingga sekarang akhirnya banyak orang yang jualan secara online, cari cara gimana, doa sama Tuhan, Tuhan buka jalan-jalan. Gereja pun sama kan ya,
Sekarang pakai YouTube channel, ada pakai IGTV, bisa menjangkau lebih banyak lagi. Jadi artinya apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Jangan pasif. Ini waktunya untuk belajar lagi. Saudara, sekarang enak ya. Kita bisa belajar lewat internet ya. Belajar Alkitab bisa secara internet, lewat internet. Sekolah bisa online. Apa yang nggak bisa kita lakukan dulu, kita bisa lakukan. Saya pun lakukan, saudara. Saya belajar lagi, saya ikut lagi apa segala sesuatu yang tadinya saya nggak bisa ikut karena jadwal onsite waktu itu padat sekali. Sekarang bisa. Bahkan nanti waktu keadaan sudah pulih pun saya masih bisa lakukan itu. Kenapa? Tersedia dengan luas sekali di online. Jadi pakai mata kita untuk melihat situasi yang ada, ya saudaraku. Tapi tetap andalkan Tuhan. Berdiri tempat yang tinggi. Dan yang terakhir, saudara, berdiri tempat yang tinggi. Habakuk 2:3, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Berdiri di tempat tinggi, saudara lihat tuh kalau ada prajurit tempat yang tinggi lagi di menara ya. Supaya apa? Dia tetap kuat dalam penantian. Karena dia ada di dalam benteng yang kokoh. Tempat tinggi itu kan harus kokoh ya. Fondasinya juga harus kuat ya. Nah, membuat dia bukan hanya melihat ke depan. Tapi dia juga percaya pemeliharaan. Penjagaan. Perlindungan daripada bentengnya itu, saudara. Amsal 18 ayat 10 berkata, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Saudara, naik ke tempat yang tinggi. Menanti-nantikan Tuhan. Di tempat yang tinggi itu baru kuat. Dikatakan dalam Yesaya 40, orang yang menanti-nantikan Tuhan. Kan tadi sudah kita berdoa, kita sudah lihat, kita sudah dengar, belum terjadi, saudara. Dikatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan. Kita lagi nunggu ini di dalam Tuhan. Mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Ingat, orang yang menanti-nantikan itu tempatnya di tempat yang tinggi, bukan tempat yang rendah. Karena kalau Raja Wali itu kan terbang, selalu ada tempat tinggi. Jadi orang yang nunggu, gak bisa enggak, harus di tempat yang tinggi. Nah saudara, saya melihat pujian penyembahan itu membawa kita ke tempat yang tinggi. Amin. Karena tadi seperti yang sudah saya katakan di awal, Tuhan bertata di atas puji-pujian. Tuhan itu bertata di tempat yang tinggi. Jadi waktu kita menaikkan puji-pujian, kita yang dieskalasi oleh Tuhan, dinaikkan oleh Tuhan untuk bisa ada di tempat tinggi bersama-sama dengan Dia. Kalau orang ada di tempat tinggi, saudara ngelihat masalah sebesar apapun, itu seperti kita naik pesawat. Bangunan setinggi sebesar apapun di atas tanah, begitu kita ada di atas pesawat itu akan jadi kecil. Amin. Sudut pandangnya langsung berubah, mindsetnya langsung berubah. Allahku lebih besar daripada masalah. Nah sebelum tutup, jadi saudara-saudaraku banyaklah memuji menyembah Tuhan. Karena orang memuji menyembah bukan hanya mengundang hadirat Tuhan, tapi Tuhan katakan dia berjalan makin lama makin kuat. Saya mau bersaksi, saya itu nunggu 20 tahun sampai apa yang Tuhan nyatakan buat saya dalam panggilan kepada saya itu terjadi. Dan 20 tahun itu bukan masa yang singkat, itu sulit sekali untuk bisa melihat ya. Dulu saya kuliah di ITB, lulus, dan waktu masa kuliah saya melayani Tuhan sungguh-sungguh sekali. Rasanya hidup ini hanya untuk Tuhan, kepengen nanti kerja di marketplace dan kemudian juga melayani Tuhan, tapi ternyata jalannya lain. Tuhan melawat saya dan kemudian mulai ada puji-pujian yang Tuhan berikan, padahal saya tuh nggak expert di bidang musik, saya bukan tim praise and worship di pelayanan saya pada waktu itu, dan kemudian lagu-lagu itu bertambah satu demi satu, dan kemudian ada satu yang direkam oleh Pak Weliar ya, tahun 90, usia saya masih 23 tahun, judulnya Indonesia Bagi Kemuliaan-Mu. Nah, biasanya Agustusan ini suka dinyanyikan nih saudara, sama masa Covid. Masa Covid banyak dinyanyikan karena kerinduan Indonesia dipulihkan. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Nah, lagunya seperti itu. Ketika lagu itu dipakai Tuhan untuk banyak di semua daerah di Indonesia dinyanyikan, itu Tuhan bicara sama saya bahwa Tuhan mau pakai saya dengan caranya untuk membawa lebih banyak lagi orang kepada Tuhan. Nah, pikiran saya marketplace dong, karena saya ijazah saya itu insinyur saudara ya, jadi kerja, jadi berkat. Ternyata enggak, Tuhan suruh saya nulis lagu. Tapi ternyata dari lagu yang tadi bisa memberkati bangsa, enggak ada lagi bukti lagu-lagu yang kemudian bisa jadi berkat. Dan itu panjang sekali waktunya saudara. Saya nangis tuh lama, enggak bisa lihat, berkali-kali sudah mau mundur. Kalau enggak ada di tempat tinggi, kalau enggak ada komunitas orang percaya yang menarik saya kembali untuk tetap tinggal di tempat yang tinggi, saya udah kecewa dari lama-lama. Karena apa? Mau bikin album rohani juga nggak bisa, kayak ditutup semua jalannya sama Tuhan. Saya sudah frustrasi, jadi saya ini harus ngapain gitu ya. Saya tetap ada dalam pelayanan, tapi kayak bingung, panggilannya kayak nggak terbukti. Ya saudara-saudaraku. Sampai kemudian lama belasan tahun kemudian baru ada lagu berikutnya akan jadi berkat ya.
Tapi waktu lagu itu ditulis pun itu belum pada posisi bahwa saya sudah bisa melihat. Justru saya belum bisa melihat. Tuhan suruh saya nulis lagu, lagi nyembah Tuhan, tiba-tiba ayatnya keluar. Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan, carilah maka engkau akan mendapat, ketuklah pintu maka pintu akan dibukakan bagimu. Bagi saya minta, saya belum diberi, saya cari, saya belum dapat, saya ketuk pintu belum dibukakan. Bagi saya itu sulit sekali untuk nulis lagu itu. Saya rasanya nggak rela. Tapi lawatan Tuhan tuh kuat sekali waktu lagi nyembah, akhirnya saya tulis. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Banjir air mata, saudara. Tapi hari-hari ini kalau saya masih bisa berdiri di depan saudara, Tuhan membuktikan. Lama pun menunggu, bukan berarti waktu Tuhan menggenapi semuanya sudah kaset. Ada orang yang bilang saya begini, Ibu Julita ini bisa nulis lagu, ya, bisa nyanyi, kok baru sekarang ya kami bisa ketemu ya. Ini sebenarnya kayak kaset loh saudara, dibilang kaset. Udah terlambat saudara ya. Tapi bagi Tuhan itu rencananya itu indah. Jadi waktu berdiri di menara itu, waktu saya sudah frustrasi, saudara, saya diajak Tuhan untuk melihat bahwa rencana Tuhan tuh bukan rencana yang gagal. Saudara tahu kemana-mana saya waktu jadi penyanyi rohani, umur saya udah 40 sampai 43 tahun, 40 baru punya album rohani, kemana-mana saya pelayanan, saya tertolak karena usia. Oh, ternyata nggak secantik cover albumnya itu loh saudara, cover albumnya glowing umur 30-an karena di Photoshop. Kecewa banyak orang saudara. Makanya saya pikir, waduh ini benar-benar nih, saya udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Tapi saya tetap maju saudara, saya tetap pelayan. Ingat tadi Tuhan bilang, lihat situasi. Ya, saya tetap datang, saya berusaha memperbaiki lagi kalau saya kesaksian pujian apa yang harus saya sampaikan. Tetap taat saudaraku. 40 berjalan, usia nggak mungkin makin mundur, makin tambah saudara. Tapi janji Tuhan tidak ditentukan oleh apapun situasi di atas muka bumi. Nama saya Julita, tentu saya lahir bulan Juli. Bulan Juli kemarin saya ulang tahun 55 tahun. Nggak kasep loh saudara. Malah makin terbuka jalan-jalan bagi Tuhan. Semua yang Tuhan janjikan waktu saya usia 23 tahun. Bahkan lebih daripada apa yang bisa saya lihat, lebih daripada apa yang bisa saya dengar, lebih daripada apa yang ada dalam hati saya, itu Tuhan berikan. Jadi saudara percayalah. Ini masa sulit, tapi ayo berdiri tempat tinggi untuk bisa melihat, mendengar, dan tetap kuat dalam penantian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau lebih kuat daripada apapun. Engkau tempat kami berlindung, Engkau tempat kami menanti. Kami mau selalu ada di tempat yang tinggi Tuhan. Kami mau mengintai masa depan kami dan melihat yang Tuhan lihat. Mendengar yang Tuhan perkatakan Tuhan Yesus. Dan tetap kuat menantikan sampai waktu-Mu digenapi. Berkati GBI Raden Intan, berkati pendeta Moses Tuhan, Ibu Nancy, dan seluruh pelayan jemaat-jemaat Tuhan. Ada kisah-kisah penantian yang luar biasa di gereja ini. Nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, saya percaya firman Tuhan yang sudah kita dengar hari ini menguatkan kita, mengingatkan kita untuk semakin dekat erat dengan Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Sebelum kita akhiri ibadah kita hari ini, mari saya ajak setiap kita bersama-sama perkatakan Pentakosta ketiga dengan suara yang keras. Kita perkatakan bersama 2, 3. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Kita percaya itu akan terjadi atas bumi Indonesia yang kita kasih. Sekarang mari arahkan hati kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah berkat anugerah, damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga melalui putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kita terima berkat ini. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.
good and your mercy and good and forever. Lord, you are good, oh, Lord, you are good and your mercy and good and forever.